Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, para pemirsa MJI TV, para pendengar Radio Riyadul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ungkapkan atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana pada kesempatan ini alhamdulillah Allah pertemukan kita melanjutkan membacakan apa yang telah diungkapkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala terkait dengan kitabnya yang mulia yaitu Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, di mana kita masuk kepada pasal yang ke-7 di buku yang pertama, membicarakan tentang tanawu'ul adillah ad-dalah ala fadli dzikr, bagaimana beragamnya dalil-dalil yang menunjukkan kepada keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatibullah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan marra ma'ana fadilatu dzikr wa 'azimu ajri. Telah berlalu penjelasan bersama kita keutamaan zikir dan besarnya pahala yang diraih oleh orang-orang yang berzikir. Wa bayanu ma addahullahu li ahlihi min jamilis thawab, dan juga menjelaskan apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berzikir berupa pahala yang sangat indah. Karimul ma'ab, tempat kembali yang sangat mulia. Wa husnul akibah, juga akibat yang sangat baik bagi mereka. Wa hina'atu al-aishi wa marra ma'ana syai'un yasirun min fawaid dzikr al-atirah. Juga telah berlalu sedikit pembahasan tentang faidah-faidah dari zikir, wasamaruha, dan juga buah dari zikir yang mulia tersebut, juga akibat yang indah dari orang-orang yang banyak berzikir baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian beliau menyebutkan walamma kana dzikr bihadhil manzilah ar-rafi'ah wad darajatil 'aliyah fa inna dalalatin nusus al-mubayyinah li fadlihi ja'at mutanawwiyah. Tatkala zikir merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, derajat yang sangat agung, maka dalil-dalil syar'i yang menjelaskan tentang keutamaan zikir datang dengan bentuk yang sangat beragam, mutanawwiyah. Wa kana maji'uhu fil Qur'anil Karim ala wujuhin katsirah. Di antara ragam zikir dalam Al-Quranul Karim dalam beberapa bentuk, beberapa konteks. Wahia bimajmu'iha wa afrodiha tadullu ala azimi sya'ni dzikr wa jalili qudrihi. Dan tatkala dikumpulkan seluruhnya, ini menunjukkan agungnya zikir tersebut dan mulianya, tingginya kedudukannya. Waqad dzakara al-Imam al-Muqayyim rahimahullahu taala fi kitabihi Madarijus Salikin, dan telah menyebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya yang mulia yaitu Madarijus Salikin, beliau menyebutkan anna dzikr warada fil Qur'anil Karim ala asyrati aujuh. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala datang dalam Al-Qur'anul Karim dalam 10 bentuk. Dalam 10 konteks kalimat. Dzakaraha mujmalah. Kemudian beliau menyebutkan secara mujmal.
Tsumma awrada ba'da dzalika tafsiliha. Kemudian beliau menyebutkan perincian setelah itu. Ya. Qala rahimahullah, di mana beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika merinci tentang keutamaan zikir tersebut, yang pertama, al-amru bihi mutlaqan wa muqayyadan. Datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala perintah untuk berzikir ini baik dalam bentuk mutlak, dalam bentuk perintah secara mutlak atau secara muqayyad. Perintah untuk kita berzikir, memperbanyak zikir. Nah, datang dalam bentuk perintah, baik mutlak ataupun muqayyad. Mutlak tanpa dibatasi waktunya, tanpa dibatasi bilangannya, atau aktivitas yang menyertainya, tidak. Tapi muqayyad disertai itu. Datang secara mutlak dan muqayyad, al-amr. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua kata beliau, an-nahyu an diddihi minal ghaflati wan nisyan. Yaitu larangan dari lawan dari zikir tersebut, yaitu ghaflah, lalai, dan nisyan, sikap melupakan. Nah, yang ketiga, di antara bentuk ragam dalil dalam Al-Quran tentang keutamaan zikir, yaitu ta'liqul falah bistidamatihi wa kasratihi. Dikaitkannya kebahagiaan dengan terus-menerusnya seseorang melaksanakan zikir dan banyaknya seseorang melaksanakan zikir tersebut. Jika al-falah, kebahagiaan itu dikaitkan dengan itu. Ketika seseorang, dia terus-menerus disiplin, istiqomah di atas zikir tersebut, dan memperbanyak zikir. Ini jenis yang ketiga. Adapun jenis yang keempat, as-sana'u ala ahlihi wal ikhbaru bima a'addallahu lahum minal jannati wal maghfirah. Pujian kepada pelakunya, kepada ahli zikir, dan juga berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang Allah siapkan, apa yang Allah sediakan berupa surga dan ampunan di negeri akhirat sana. Nah, ini diantara bagian konteks yang muncul dalam Al-Quran yang keempat, dalam bentuk seperti itu. Pujian kepada ahlu zikir, dan juga menyebutkan janji Allah yang Allah siapkan di surga serta ampunannya. Bentuk yang kelima, akhwati fillah, di antara bentuk-bentuk dalil tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ikhbar an khusrani man laha anhu bighairihi. Allah memberitakan kepada kita sekalian tentang ruginya orang yang terpalingkan dari zikir kepada Allah dengan selainnya. Baik dengan harta benda, dengan dunia, dengan kesibukannya, dan seterusnya. Maka Allah kabarkan kerugian bagi orang yang terpalingkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lain di luar zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelima. Bentuk yang keenam, ikhwati fillah, annahu subhanahu ja'ala dzikrahu lahum jazaan li dzikrihim lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, Allah menjadikan dzikrahu lahum, zikir Allah kepada mereka, jazaan li dzikrihim lahu, sebagai balasan atas zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini merupakan keutamaan yang Allah sebutkan di sini. Bahwasanya Allah jadikan zikirnya Allah kepada mereka yang berzikir kepadanya. Nah, ini sebagai balasan bagi zikirnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ke-7, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, al-ikhbaru bi annahu akbaru min kulli syai'. Berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya zikir itu lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari segala sesuatu. Amalannya, ataupun zikir dalam kondisi tertentu, karena zikir ini menyertai ibadah yang agung seperti sholat, seperti baca Al-Quran, dan seterusnya. Atau pahalanya yang besar. Pahalanya yang besar. Dan ini akan ada nas-nas contoh atas perkara tersebut. Kemudian yang ke-8, ikhwati fillah, yang merupakan ragam atau bentuk keutamaan zikir dalam Al-Quran, annahu ja'alahu khatimatal a'mal as-salihah.
Kama kana miftahuha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir kepadanya ini sebagai penutup atas amalan-amalan soleh. Sebagaimana zikir pun dijadikan pembuka atas amalan-amalan soleh. Amal terbaik, amal yang agung dalam sholatnya, dalam zakatnya, dalam hajinya diawali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan itu. Ini yang ke-8. Bentuk yang lain, ragam yang lain, ikhwati fillah, al-ikhbar an ahlihi bi annahum hum ahlul intifa'i bi ayatihi wa annahum ulul albab duna ghairihim. Allah memberitakan tentang orang-orang yang sering atau senantiasa berzikir sebagai ahlu zikir ini, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ahlul intifa' bi ayatihi, sebagai ahli yang telah mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang-orang yang telah mengambil manfaat luar biasa dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka disebut ulul albab. Dikatakan sebagai ulul albab yang memiliki akal, memiliki kecerdasan, memiliki pikiran yang benar, yang lurus. Duna ghairihim, tidak yang lainnya. Yang lainnya tidak dipuji seperti pujian demikian. Ahlu zikir. Ini dikatakan ulul albab, yang mereka mengambil faidah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang ke-9. Adapun jenis yang ke-10, ikhwati fillah, yang terakhir, yang merupakan ragam konteks yang muncul dalam Al-Qur'an terkait keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu ja'alahu qarinu jami'al a'mal. Qarin jami'al a'mal as-salihah wa ruhaha. Pamata adimathu kanat kal jasad bila ruh. Allah menjadikan di sini zikir kepadanya sebagai penyerta dari amalan soleh, bahkan menjadikannya sebagai ruh dari amal tersebut, menjadikannya sebagai ruhnya. Maka tatkala tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu amal soleh, maka bagaikan jasad yang tidak ada ruhnya. Berarti jasad tersebut mati. Tidak memberi manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak mudarat untuk dirinya, juga apalagi untuk orang lain. Nah, inilah ikhwati fillah 10 ragam dalil yang diungkap oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin terkait dengan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan secara global ragam tersebut, tsumma qala rahimahullahu taala fi bayani tafsili hadhil aujuh al-asyrah. Kemudian beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan perincian dari 10 sisi ini dengan menyebutkan contoh dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan ammal awal, adapun yang pertama, wa huwa al-amru bihi mutlaqan wa muqayyadan. Adapun bentuk yang pertama, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya baik secara mutlak ataupun secara muqayyad, maka qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Di mana Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah, udzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Seperti apa? Zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Karena tentu maslahat yang sangat besar yang didapat oleh orang yang zikir yang banyak, sehingga Allah perintahkan sebanyak-banyaknya berzikir, zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di pagi hari dan juga di sore hari. Ini zikir di waktu pagi, di waktu sore.
Kemudian dalam ayat tersebut pun disebutkan faidahnya. Walladzi yusolli alaikum. Dialah Allah yang bersalawat kepada kalian dan juga malaikatnya. Maka di antara faidah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dari Allah, pujian darinya di hadapan para malaikat didapatkan oleh orang tersebut dan juga para malaikatnya mendoakannya, mintakan istighfar untuknya. Sehingga liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur, dikeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Faidah lain dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada orang-orang mukmin rahima, mengasihi, menyayangi. Dari sini ikhwati fillah, maka menunjukkan semakin banyak orang berzikir, semakin meningkat keimanannya, semakin tepat, semakin cocok tersematkan dalam dirinya sifat mukmin. Sehingga tatkala semakin tinggi keimanannya, maka rahmat Allah semakin besar turun kepadanya. Cinta Allah semakin besar turun kepada orang tersebut. Ini keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara contoh yang menunjukkan al-amru mutlaqan, perintah Allah secara mutlak untuk kita berzikir dengan zikir yang banyak. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini surat Al-A'raf ayat 205, Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Ingatlah Rabbmu, berzikirlah kepada Rabbmu fi nafsika, pada dirimu, tadarruan wa khifatan, dengan penuh kerendahan, tadarru dan khifah, dan dengan lemah lembut, tidak keras, dengan sir, tidak berteriak. Ini pun perintah. Bahkan terarah perintah ini kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintahkan wadhkur rabbak, berzikirlah kepada Rabbmu. Diperintahkan berzikir kepada Rabbnya. Dan perintah kepada Rasul dalam hal ini merupakan perintah kepada kita umatnya. Bahkan kita umatnya lebih pantas untuk banyak berzikir kepadanya karena kita lebih butuh untuk itu. Dosa kita sangat banyak, sementara amal soleh tidak memiliki keistimewaan yang luar biasa. Maka kita sangat membutuhkan perkara ini. Ini diantara ayat yang menunjukkan poin yang pertama, ragam yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara mutlak. Yang kedua, ikhwati fillah, an-nahyu an diddihi. Yang kedua yaitu larangan dari lawan dari zikir tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, masih ayat 205, di akhir ayat Allah menyebutkan wala takun minal ghafilin. Jangan engkau menjadi orang-orang yang lalai. Ketika diawali perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diakhiri dengan larangan dari lawan dari zikir tersebut, yaitu sikap lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini muncul perintah wala takun minal ghafilin. Larangan dari menjadi orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain ikhwati fillah dalam surat Al-Hasyr ayat 19 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian menjadi orang-orang yang Allah melupakan atau nasullaha fanasiyahum, yang mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka fa ansahum anfusahum, maka Allah pun merupakan mereka. Nah, di sini larangan dari kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, dari sikap lalai, dari sikap nisyan. Melupakan Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul fasikun, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Nah, di sini watifillah jelas konteks yang kedua menunjukkan bahwasanya larangan dari lawan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Ragam yang ketiga, watifillah rahimani wa rahimakumullah, Allah menyebutkan wa amma ta'likul falah bil iktsar minhu faka qaulihi
yaitu mengaitkan kebahagiaan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 di mana Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini pun merupakan bagian dari perintah. Kemudian dikaitkan la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia. Kebahagiaan dikaitkan dengan perintah zikir yang banyak. Maka zikir yang banyak merupakan sebab yang Allah sebutkan di sini, merupakan sebab untuk mendatangkan al-falah, mendatangkan kebahagiaan. Ini kebahagiaan ada padanya. Kemudian di antara konteks yang lain, bentuk yang berikutnya, wa ammasana ala ahlihi wa husni jazaihim. Adapun pujian kepada para pelaku zikir atau yang mengerjakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagusnya pahala yang disiapkan untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Surat yang cukup panjang, disebutkan di sini wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, atau diawali dengan firman Allah innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai firman Allah wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, dan juga wadzakirat, wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disediakan oleh Allah? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan untuk mereka maghfirah, ampunan, dan juga ajran 'azima, dan juga pahala yang sangat besar. Nah, di sini watifillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks berikutnya yaitu khusran man laha anhu, ruginya orang yang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kalian harta-harta kalian, anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah gambarkan tentang ruginya orang-orang yang terlalaikan oleh harta benda dari zikir kepada Allah, terlalaikan oleh anak dan keturunan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalaikan oleh keluarganya. Dan Allah sebutkan secara tegas, mereka orang-orang yang rugi ketika sifat lalai ada padanya. Dia tersibukkan dari zikir kepada Allah, mengurus hartanya, tersibukkan mengurus keluarganya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan bermain dengan mereka, tersibukkan menikmati hartanya dan seterusnya, sehingga lalai, lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di sini faulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang rugi. Nah, ini di antara konteks yang atau ragam bentuk keutamaan zikir yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian bentuk yang lain, ja'ala dzikrahu lahum jazaan li dzikrihim lahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan dzikrahu lahum, zikir Allah kepada mereka, itu sebagai balasan atas zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah engkau kepada Allah, berzikirlah kepadaku, adzkurkum, maka aku akan berzikir kepadamu.
Di sini balasan. Balasan dari zikir kalian kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu aku akan berzikir kepadamu. Aku akan mengingatmu, aku akan menyebut namamu, akan memujimu. Sebagaimana telah terdahulu dalam surat Al-Ahzab disebutkan, walladzi yusolli alaikum, yaitu Allah salawat kepada kalian. Di sini disebutkan secara tegas, fadkuruni adzkurkum. Berzikir kepadaku mendapatkan faidah. Aku berzikir kepada engkau. Allah memuji orang yang berzikir kepadanya di hadapan para malaikat. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau kufur. Di antara bentuk syukur yaitu dengan hati jelas i'tiraf ala ni'am, mengakui nikmat-nikmat seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menisbatkannya kepada yang lain. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, di antara bentuk syukur dengan lisan. Bagaimana bentuk syukur dengan lisan? Yang pertama, banyak menyebut nama zat yang telah memberikan karunia. Yaitu berzikir kepada Allah. Di antara wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut namanya. Kemudian juga zikir dengan lisan. Dengan lisan, bentuk yang lain yaitu kita nisbatkan nikmat tersebut kepada pemberinya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya menisbatkan nikmat kepada sebab dari mana nikmat ini, hasil kerja saya, dari mana ini hasil kehebatan saya, ini ilmu saya yang luar biasa, ini pemberian dari si fulan, tanpa menyebut sifat atau tanpa menyebut zat yang sesungguhnya memberi rezeki tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang bersyukur demikian. Juga zikir kepada Allah dengan lisan yaitu tahadus bin nikmah. Sering menyebutkan nikmat tersebut dalam rangka mensyukuri nikmat itu. Wala takfurun, dan kita dilarang dari kufur atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian disebutkan wa dzikrul 'abdi li rabbih mahfufun bi dzikraini min rabbih lahu. Zikir seorang hamba kepada Rabb-nya. Ini mahfufun bi dzikraini. Ini terlingkupi dengan dua zikir. Min rabbihi lahu, dari Allah kepada orang tersebut. Zikrun qablahu bihi saral abd zakiran lahu, wa zikrun ba'dahu bihi saral abdu madhkuran. Jadi zikir kita kepada Allah, hakikatnya kita telah dilimpahkan kepada orang tersebut dua nikmat. Dua zikir dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berzikir. Apa itu? Pertama, sebelum dia berzikir. Sebelum dia berzikir, Allah mengingat dia, sehingga menjadikan dia orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai tidak ada nikmat Allah, tidak ada karunia darinya, tidak ada pertolongan darinya, tidak mungkin seorang bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah dari zikir Allah kepada orang tersebut, menjadikan orang tersebut berzikir kepada Allah. Ini zikir Allah yang pertama. Zikir Allah yang pertama sebelum dia berzikir. Kemudian setelah dia berzikir, Allah berikan karunia kembali. Yaitu apa? Yaitu menjadikan si hamba tersebut madhkuran. Menjadikan hamba tersebut disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala namanya. Dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jadi zikir seorang hamba, ikhwati fillah, di sana terlingkupi dengan karunia yang agung, yaitu diawali dengan zikir Allah kepadanya sehingga dia mampu berzikir. Kemudian juga setelahnya Allah pun berzikir kepadanya sehingga dia madhkuran, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Sebelumnya dan sesudahnya. Fa dzikrur rabbi abdihi naw'an. Maka demikian pula kalau demikian tatkala menjelaskan zikir Allah kepada hambanya. Tadi menjelaskan zikir hamba kepada Allah itu terlingkupi oleh zikir Allah kepada hamba. Sekarang zikir Allah kepada hamba bagaimana? Nau'an. Kata beliau ada dua jenis. Nau'un qabla zikrihi al-abd li rabbih wa nau'un ba'dahu. Dua jenis. Yang pertama sebelum zikir hamba itu dilakukan. Zikir hamba kepada Rabbnya dilakukan. Dan sesudahnya. Sebelumnya tadi Allah berikan taufik, Allah berikan pertolongan sehingga dia mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudahnya dia disebut, dipuji namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya.
Nah, inilah karunia. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan balasan untuk berzikir, balasan dari orang yang berzikir kepadanya, yaitu Allah berzikir kepada orang tersebut dengan dua makna tersebut sebelum atau sesudahnya. Adapun konteks yang berikutnya, al-ikhbar anhu bi annahu akbaru min kulli syai'. Konteks berikutnya Allah mengabarkan bahwasanya zikir itu akbar min kulli syai', lebih besar daripada ibadah apapun juga. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Ankabut ayat 205. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Bacalah olehmu wahai Muhammad ma yuha ilaik, apa yang Allah wahyukan kepada engkau berupa Alkitab, berupa Al-Qur'an. Perintah untuk membaca Al-Qur'an, mentadabburinya, tentu mengamalkannya. Ini terarah kepada Rasulullah SAW dan kita lebih membutuhkan itu. Wa aqimis shalah, laksanakan salat, perintah untuk melaksanakan ibadah yang agung. Setelahnya yaitu as-salat. Inna shalah, dan salat itu manfaatnya tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah akbar, ini lebih besar. Kita telah membahas ayat ini. Mu'alif telah menyebutkan ayat ini di pasal-pasal sebelumnya. Ketika menjelaskan wala dzikrullahi akbar, berapa makna? Di antaranya menunjukkan bahwasanya baca Quran dan juga sholat merupakan zikir terbesar. Zikir yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menyebutkan bahwasanya zikir secara mutlak, menyebut nama Allah, ibadah zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ibadah yang paling besar. Atau dengan makna berikutnya yang lain yang juga disebutkan mu'allif dan para salaful ummah, yaitu kalimat wala dzikrullahi akbar, yaitu zikir Allah kepada engkau itu lebih besar daripada zikir engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti manfaat. Ini menguatkan tadi di poin yang sebelumnya yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir Allah kepada hambanya ini menjadi balasan yang luar biasa besar diberikan kepada orang yang berzikir kepadanya. Kemudian konteks yang lain, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu khatmul a'mal as-shalihah bihi. Allah menutup amal soleh dengannya. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu ditutup. Fakama khatama bihi amalus siyam. Contoh, Allah menutup dengan zikir ini amalan saum. Di mana Allah menyebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Besarkanlah Allah, agungkanlah Allah sesuai dengan hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ibadah yang agung. Baik itu haji ataupun saumnya. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 200 Allah menyebutkan ketika menutup amalan haji dengan zikir. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Jika kalian telah menyelesaikan manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana zikir kalian kepada bapak-bapak kalian, sebagaimana kalian mengingat bapak-bapaknya. Maka zikirlah kepada Allah lebih besar daripada itu. Au asyadda dzikra, bahkan lebih besar lagi daripada. Ini perintah dikaitkan setelah melaksanakan amal berupa haji, Allah perintahkan berzikir. Wa khatma
bihi as-shalah. Khutima bihi as-shalah. Ditutup pula dengan zikir ini ibadah yang agung, yaitu salat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Jika engkau telah menyelesaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri ataupun duduk, ataupun wa 'ala junubikum, dalam keadaan berbaring. Bagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 103. Wa khatama bihi al-jum'ah. Setelah sholat Jumat, Allah pun perintahkan berzikir. Fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika kalian telah menyelesaikan sholat Jumat, silahkan bertebaran di muka bumi. Carilah rizki Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang berbahagia. Nah, ini dalam ibadah-ibadah yang agung senantiasa kita diperintahkan. Dan Rasul pun mencontohkan kepada kita tatkala selesai sholat, yang pertama kali dibaca oleh beliau istighfar. Kemudian setelahnya zikir kepada Allah. Dicontohkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ibadah yang agung, yaitu sholat kepadanya. Bahkan dalam sholat pun isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walihada kana khatimatul hayatid dunya wa idza kana akhiru kalami al-abd adkhalahu Allahul jannah. Oleh karena itu, maka akhir dari kehidupan dunia, kalau akhir ucapan seorang hamba adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia yang merupakan akhir setiap amal seorang hamba, tertutup, in qata'a amaluhu, terputus seluruh amalnya. Maka tatkala akhir kehidupannya adalah zikir kepada Allah, akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konteks yang lainnya, ikhwati fillah, bahwasanya orang-orang yang berzikir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlu al-intifa bi ayatihi. Orang-orang yang ahli dalam mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah ulul albab. Mereka orang yang memiliki akal, yang menggunakan akalnya, orang-orang yang cerdas dan seterusnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 191. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi, dan juga perbedaan antara siang dan malam, la ayatin lil albab, merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki akal. Siapa dia? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berdiri, duduk, wa ala junubihim, atau dalam kondisi berbaring. Seluruh kondisinya, saat berdiri, saat dia diam, duduk, saat dia berbaring, senantiasa zikir kepada Allah menjadi hiasan dalam lisannya. Itulah orang-orang yang disebutkan, yaitu ulul albab, yang tatkala mengambil, melihat, memperhatikan, mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah ataupun ayat syar'iyah, dia akan mengambil faidah yang besar dari itu. Mereka lah orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal fikiran. Ya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun konteks berikutnya, musahabatuhu li jami'il a'mal waqtiranuhu biha wa annahu ruhuha. Adapun bahwasanya zikir ini akan menyertai amal, iqtiran, terus menyertai amal tersebut, dan bahkan dianggap sebagai ruhnya dari amal tersebut.
Sehingga seandainya tidak ada zikir dalam satu amalan, maka bagaikan jasad yang tidak memiliki ruh, mati amalan tersebut, kering. Maka ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata lidzikri, kerjakanlah salat. Tegakkanlah salat. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Nah, ini sebagaimana dalam surat Thaha ayat 14. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya di antara ruh dari adanya salat kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya ibadah yang agung salat, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaranahu bisyam wa bil haji wa manasikihi bal huwa ruhul hajj wa lubbuhu wa maqsuduhu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyertakan, menggandengkan zikir dengan saum, dengan haji, dengan manasik, bahkan dianggap sebagai ruh bagi haji dan intisari dari haji, serta bahkan tujuan dari haji tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, atau sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, innama ju'ilat tawaf bil baiti was sa'i baina safa wal marwah wa ramyul jimar al iqamah zikrallah, al iqamatu zikrillah. Sesungguhnya dijadikan tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwa, melontar jumroh, iqamah zikrallah, yaitu al-iqamah, mewujudkan, melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menjadi tujuan utama dari kita mengelilingi Baitullah, tawaf, berjalan dari Safa dan Marwa, melontar jumroh dan sebagainya, amalan-amalan haji, yaitu iqamatu zikrillah. Melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwati fillah, mu'alif menyebutkan wa qaranahu bil jihad wa amara bi dzikrihi inda mulaqati al aqran wa mukafahatil a'da. Bahkan zikir tersebut Allah sertakan dalam amalan yang agung, yaitu jihad, dan Allah perintahkan berzikir kepada Allah tatkala bertemu teman, tatkala bertemu dengan musuh di medan perang. Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan kelompok musuh, pasukan yang lain, fasbutu, kokohlah. Fasbutu, agar diperintahkan kokoh. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah, sebutlah nama Allah dengan zikir yang banyak agar kalian berbahagia. Menyertai jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ikhwati fillah, wujuhul asyrah atau 10 konteks ragam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa dzukira likulli wajhin minha ba'du amsilah. Kemudian disebutkan tadi, untuk setiap konteks itu, setiap ragam tersebut disebutkan satu contoh dari ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal ayat Al-Qur'an maliun bil ayatil mundarijatu tahta hadhil anwa. Sangat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berada di bawah jenis-jenis tersebut. Wahiyya yasiratul husul, mudah untuk didapat. Qoribatul mutanawil, mudah untuk ditemukan. Liman qara'al Qur'anil Karim wa tadabbara ayati. Bagi orang yang membaca Quran, mentadaburi ayatnya, akan mudah mendapatkannya. Ini ungkapan mu'alif rahimahullah ta'ala. Wa ma ahsan wa arwa man qala ma qalahu al-imam asy-Syaukani rahimahullah ta'ala fi siyaqin akhar wa huwa yantabiqu ala siyaqina hada tamaman atau tamamal intibaq. Haitsu qala rahimahullah. Betapa indahnya apa yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ketika menyebutkan dalam konteks yang lain, dengan ungkapan yang lain, dengan makna yang serupa dengan apa yang kami ungkapkan di sini, bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an, mentadabburnya, pasti akan mudah untuk meraih mendapatkan ayat-ayat tersebut. Imam Asy-Syaukani menyebutkan wa'lam anna irada al-ayatil qur'aniyah ala isbati kulli maqsadin min hadhil maqasid la yahtaju ilaihi man yaqra'al Qur'anil azim. Ketahuilah sesungguhnya memunculkan, mendatangkan atau menemukan ayat-ayat Quran
yang menetapkan tentang tujuan dari tujuan-tujuan yang agung dari zikir kepada Allah ini tidaklah merupakan kebutuhan khusus dari orang yang membaca Al-Quran. Karena sangat mudahnya ketika membaca Al-Quran akan mendapatkan ini. Tidak perlu menjadi tujuan khusus untuk itu. Fa innahu idza akhadhal mushaf al-karim waqafa ala dzalika. Karena kalau dia mengambil mushaf yang mulia, membukanya, membacanya, dia akan mendapatkannya. Fi ay maudhi'in syaa. Di tempat manapun dia dapatkan, dia inginkan. Wa min ayyi makanin ahab. Di posisi manapun dia yang menyukai untuk membukanya mushaf tersebut. Wa fi ayyi mahallin arad. Di tempat manapun dalam Al-Qur'an yang dia inginkan. Wajada mashhunan bihi, maka akan dia dapati penuh dengan perkara yang tadi disebutkan. Fatihati min fatihatihi ila khatimatihi, dari mulai Fatihahnya sampai surat terakhirnya penuh dengan itu. Ini ungkapan dari Imam Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian mu'alif menambahkan penjelasannya, bal innal Qur'anal Karim kulluhu kitabu dzikrin lillah. Bahkan Al-Qur'anul Karim seluruhnya adalah kitab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa dzikrullahi ta'ala huwa lubbul Qur'an wa ruhuhu wa haqiqatuhu wa ghayatu maqsudihi. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan intisari Al-Qur'an, merupakan ruhnya, merupakan hakikat dari Al-Qur'an tersebut, dan bahkan tujuan dan maksud utama Al-Qur'an tersebut adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dan ini disebutkan dalam surat Shad ayat 29. Inilah kitab Al-Quran yang Allah turunkan, yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, penuh dengan berkah. Berkah ketika membacanya, berkah ketika mentadaburinya, terlebih berkah ketika mengamalkannya. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi, mempelajari ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar menjadi tadakkur, menjadi zikir bagi siapa? Ulul albab, orang-orang yang memiliki akal, pikiran, dan kecerdasan. Nah, ini tujuan utama untuk mentadaburi dan berzikir, mengambil pelajaran tadhkirah bagi mereka. Allah pun berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ya, sebagaimana dalam surat Qaf ayat 37, sesungguhnya pada perkara itu ladzikra, terdapat zikir. Ya, bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Terdapat pelajaran yang sangat berharga, terdapat zikir yang sangat agung bagi orang yang memiliki hati, memiliki akal. Au alqas sam'a, orang-orang yang memasang pendengarannya, cermat dalam mendengarkan, wa huwa syahid, sementara dia menyaksikan. Juga firman Allah yang lain menguatkan perkara ini dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan hidayah kepada sesuatu yang aqwam, yang paling lurus, yang paling baik. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, yaitu orang-orang yang mengamalkan amalan soleh, bahwasanya mereka memiliki pahala yang sangat besar. Jadi Al-Quran membawa hidayah sebagai pengingat, menambah kebaikan, menambah ilmu, zikir bagi mereka orang-orang yang beriman. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 45, Allah menyebutkan fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Ingatkan mereka. Ingatkan dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Man yakhafu wa'id. Siapa? Mereka yang takut dengan wa'id. Takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir menjadi intisari dalam Al-Quran, menjadi ruhnya, menjadi hakikatnya, bahkan tujuan dari adanya Al-Quran adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa qad sammallahu subhanahu wa ta'ala kitabahul aziz zikran
Allah Subhanahu wa taala menamai kitabnya yang mulia ini dengan zikir. Kitabnya dinamai zikir. Di antaranya firman Allah, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Nah, ini dalam surat Al-Anbiya ayat 50. Dan inilah zikir yang penuh berkah. Maksudnya Al-Qur'an. Nah, yang kami turunkan kepada Muhammad. Afa antum lahu munkirun? Apakah kalian pantas mengingkari? Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau adzikr. Dinamai Al-Qur'an dengan zikir. Kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an, yaitu adzikir. Tujuannya apa? Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka dalam surat An-Nahl ayat 44. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika natsluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Itulah kami bacakan ini kepada engkau berupa ayat-ayat dan zikir al-hakim, yaitu Al-Qur'an. Zikir yang penuh dengan kebijaksanaan atau bijak. Qala ta'ala, kalau tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 58. Juga Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 63, awa ajibtum an ja'akum dzikrun mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Apakah kalian merasa heran? Telah turun kepada kalian zikrun, Al-Qur'an, zikir min rabbikum, dari Rabb kalian, ala rajulin minkum, kepada salah seorang di antara kalian, liyunzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian. Juga Allah menyebutkan dalam ayat yang sering kita dengar dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan adz-dzikr. Al-Qur'an disebut dengan adz-dzikr, wa inna lahu lahafizun, dan aku dan kami akan menjaganya. Juga firman Allah dalam surat Shad wal Qur'ani dzidzikr. Shad, Al-Qur'an adalah dzidzikr, yang memiliki adz-dzikr. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap zikir, maksudnya kufur kepada Al-Qur'an. Lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, wa innahu lakitabun aziz. Padahal Al-Qur'an ini merupakan kitab yang sangat agung. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak datang Al-Qur'an baik di depannya ataupun di belakangnya kebatilan. Tanzilum min hakimin hamid. Yang turun Al-Qur'an tersebut dari yang Maha Hakim dan Maha terpuji, Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah adz-dzikr ini sangatlah banyak, sebagaimana diantaranya disebutkan tadi. Dan yang terakhir tadi disebutkan dalam surat Fussilat ayat 41, ayat 42. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala menyebutkan, sami'na anna qira'atal Qur'an afdalul dzikr idza amila bihi. Aku mendengar, kata Imam Ats-Tsauri, bahwasanya membaca Al-Qur'an merupakan zikir yang paling afdal idza amila bihi, kalau dia mengamalkannya. Warawa At-Tabari bi isnadihi ila Aun ibni Abdullah. Imam At-Tabari menyebutkan dengan sanadnya kepada Aun ibni Abdullah. Beliau mengatakan, ataina Ummad Darda natahaddath ilaiha. Kami satu hari mendatangi Ummu Darda. Kami berbicara dengannya. Qala summa qultu. Kemudian dia berkata, kemudian aku berkata, ya Ummad Darda, la'allana amlalnak. Wahai Ummu Darda, sepertinya kami telah menjadikan engkau bosan, mengganggu, menyibukkanmu, menjadikan engkau bosan. Apa jawaban Ummu Darda? Qalat, amlaltumuni wallah. Demi Allah, kalian telah menyibukkanku, telah membuat kami bosan. Laqadil tamastu al-ibadah fi kulli syai'in fama wajadtu syai'an ashfa li nafsi min majlisi dzikr.
Sungguh aku telah mencari bentuk ibadah dalam segala sesuatu, maka tidaklah aku dapati yang paling memberikan atau menyehatkan badan, ashfi, yang paling memberikan kesejukan bagi badan, bagi jiwa ini, memberikan kesembuhan bagi jiwa daripada majelis zikir. Abu Darda menyebutkan bahwasanya ibadah, telah mencari bentuk-bentuk ibadah, dan paling syafi, yang paling memberikan pengaruh pada hati dan menyembuhkan penyakit di hati, yaitu zikir, majelis zikir. Summa ikhtaba'at, kemudian beliau bersembunyi, artinya meninggalkan, seraya mengatakan, summa qalat li rajulin, seraya berkata kepada seseorang, iqra, bacalah, walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yadzakkarun. Sungguh, ini dalam surat walaqad wassalnal qaul, ini dalam surat Al-Qasas ayat 51, di mana Allah menyebutkan walaqad wassalna lahumul qaula la'allahum yatadzakkarun. Sungguh kami telah menyampaikan kepada mereka al-qaul, yaitu Al-Qur'an, agar mereka yatadzakkarun. Mu'alif mengakhiri ungkapannya dengan ucapan rahimallahu Ummu Darda. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ummu Darda. Wa rahimallahu as-salafus salih, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada salafus salih ajma'in seluruhnya. Kaifa hafidhu awqatahum a'marahum wa amaruha bidzikrillah wa ma yuqarribu ilaih. Bagaimana mereka telah menjaga waktu-waktu mereka, umur mereka, mereka hidupkan dengan apa? Amaru bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuqarribu ilaih, dan dengan sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yataraddad rahimahallah indama sa'alaha la'allana amlalnak antaqula na'am amlaltumuni wallah. Tidak ragu beliau ketika dikatakan kepadanya, Ummu Darda ini, sepertinya aku mengganggu atau sepertinya aku membuat engkau bosan. Beliau tidak ragu mengatakan, ya, engkau telah membuat aku bosan demi Allah. Fahiyal hafidhah liwaktiha, karena dia orang yang paling menjaga waktunya. Al-haris ala kamali diniha wa tamamihi, yang sangat bersemangat untuk menjaga agamanya, menyempurnakan agamanya. Tidak berbasa-basi dalam kebenaran. Falillahi ma azkaha min alfadin sadiqah wa anfasin atirah wa imaniyatin mu'athirah wa khairin mutadaffiq. Maka betapa mulianya, betapa sucinya ungkapan yang jujur yang beliau ungkapkan, nafas yang suci yang beliau ungkapkan, dan juga iman yang memberikan pengaruh yang luar biasa, serta kebaikan yang terus tercurah dengan begitu derasnya. Wallahul musta'an wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Allah lah tempat kita meminta pertolongan, dan dia Allah yang mencukupkan kita, wa ni'mal wakil, sebaik-baik penolong. Ikhwati fillah, ini diantara akhir penjelasan dalam pasal ini, yaitu bagaimana mu'alif menjelaskan beragam bentuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang ini berbicara pada pokok yang utama, yaitu keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa diberikan karunia, senantiasa berzikir kepadanya, zikir dengan menyebut namanya, juga zikir dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dengan membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya.